Halo car audio lovers, kembali lagi bareng gue Teddy JL, channel YouTube Niki Motor. Teman-teman, belakangan lagi banyak mobil EV ya yang udah mulai berkeliaran ya. Dan tentunya teman-teman owner mobil EV juga pengen nikmatin audio yang bagus ya gitu. Ini salah satunya customer repeat kita juga ya. Ini mobil keempat yang beliau bangun ya. Ini kali ini pakai EV ya. Beliau ini pecinta vokal banget nih, vokal mania sejati nih gitu. Empat-empatnya mobilnya semua pakai vokal ya. Nah, kali ini bangun di MG4 EV ya, MG4 EV. Ini pertama kali juga kita pegang mobil ini ya. Konsepnya sederhana sih sebenarnya. Mainnya two-way, depan two-way, tengah two-way. Terus ada DSP sama amplifier, sama subwoofer. Kita bikin di belakang ya semua. Nah, tetap konsepnya pengen se-OEM look mungkin ya, teman-teman. Nah, seperti video sebelumnya kita pernah ngukur pemakaian listrik ya, pemakaian listrik saat lu bangun audio di mobil EV ya. Berapa sih ampere DC yang ditarik sama sistem audio? Actually ya, ini jarang yang expose, jarang yang bener-bener ngukur gitu ya. Sehingga kebutuhan listriknya orang juga nggak tahu, dikira tuh audio gede banget gitu pemakaian listriknya. Nah, di video kali ini juga akan kita ukur nanti sistem ini pemakaian listriknya berapa ampere gitu ya. Setelah itu ya biasa kita kasih lihat instalasi kita seperti apa, hasilnya ya, penempatan perangkatnya sama tentunya penjelasan sistemnya sama hasil suara seperti biasa teman-teman. Oke? Nah, mobil EV sebenarnya satu poin plus ya, di saat teman-teman punya mobil EV dan pengen ngebangun audio, sebenarnya secara struktur sama environment-nya udah sangat mendukung, karena mobil EV udah pasti senyap ya, nggak ada suara mesin ya. Kalau orang berpendapat mobil EV justru bahaya diinstalin audio, gue malah pikir sebaliknya gitu, karena dia bener-bener clean gitu, nggak ada alternator ya, nggak ada dinamo ampere segala macem. Itu yang membuat sistem audio sering bermasalah seperti storing lah, noise segala macem. Mobil EV itu bener-bener kayak lu di rumah audio setup terus pakai adaptor DC, udah seperti itu, nggak ada macem-macemnya gitu. Jadi sebenarnya makin mendukung sih kalau untuk lu memasang audio gitu ya. Kita berpikiran positif, jadi ke depan mobil-mobil EV banyak, kita tetap bisa nikmatin audio yang bagus, kita tetap bisa build audio dengan baik gitu di mobil EV gitu ya. Triknya sederhana, kalau berurusan sama warranty ya, masalah warranty, gue selalu menghimbau ya user-user mobil gitu. Kayak mobil ini, kita install audionya itu bener-bener satu jalur tersendiri ya, sesedikit mungkin bersinggungan dengan jalur asli mobil. Kita hanya ngambil sumber suara yang keluar dari head unit asli untuk dimasukin ke DSP. Di luar itu semua sistem kita kabelnya tarik baru ya. Jadi benar-benar nggak ada bersinggungan dengan kabel-kabel orisinil. Jadi sangat aman ya. Jika suatu saat mobilnya ada masalah perlu diklaim, ya distandarin dulu gitu ya. Jadi perubahan kita itu benar-benar yang nggak merusak, yang gampang distandarkan kembali, sehingga nanti jika ada masalah terhadap mobilnya yang perlu diklaim, kita tinggal standarin kembali, baru kita klaim gitu. Itu triknya teman-teman. Oke? Nah, teman-teman tentu penasaran bagaimana kita menempatkan perangkat audionya di mobil ini. Ayo kita mulai lihat dari bagasi dulu ya. Nah, ini sih mobilnya kayak hatchback aja ya gitu ya. Jadi basically satu poin plus juga di mobil-mobil EV yang sekarang ya, rata-rata udah nggak ada ban serep ya. Jadi begitupun halnya di mobil ini. Jadi begitu kita buka, ini dalamnya kosong ya. Jadi benar-benar kita bisa nyimpen box subwoofer ya. Berikut perangkat amplifiernya gitu. Kita tata seperti ini sehingga dia tetap flat ya, nggak mengganggu waktu kita mau naruh bagasi gitu ya. Jadi box subwoofernya di sini, amplifiernya sama DSP-nya semua kita susun di area sini gitu. Secara kosmetik dia masih tetap kelihatan nice ya, kelihatan nice dan tetap seperti mirip kayak OEM gitu. Meskipun covernya sudah berubah gitu ya. Dan tentunya mobil ini kita pasangin juga dengan peredam full ya teman-teman. Mulai dari flooring ya, dinding, pintu ya, sampai ke plafon ya. Biar audionya tetap mantap dinikmatin saat mobil dibawa jalan. Kita pakai peredam dari brand CTK ya, karena dia enteng banget ya. Jadi nggak membebanin mesin listriknya mobil ini gitu. Nah, subwoofernya gue kasih vokal 25KX yang slim ya.
Ini yang terbaru, keluaran terbaru. Gue pilihin yang magnetnya slim supaya bisa dapat volume yang lebih mantep gitu ya. Nah, untuk DSP-nya gue pakai Helix DSP Pro MK3 ya. 10 channel teman-teman. Sekarang masih kondisi begini, masih nganggur 2 channel untuk next project upgrade gitu ya. Nah, amplifier yang pertama saya pakai Mosconi 100.6 untuk ngangkat front two-way full aktif sama rear two-way pasif ya. Monobloknya saya menggunakan Audition SR 1500. Barang-barangnya termasuk oke-oke banget nih ya. Nah, second row teman-teman, ini menggunakan two-way dari Vocal Slate Fiber ya. Fabrikasinya khas dari Niki Motor ya. Kita bikinin housing tweeter tambahan ya. Karena di mobil ini orisinilnya belum ada tempat buat tweeter. Jadi kita selalu custom seperti ini ya teman-teman. Looks-nya tetap nice ya. Meskipun kita modifikasi, tapi kelihatannya modifikasinya nggak kaleng-kaleng gitu. Seperti seolah-olah ini adalah bawaan dari pabrik gitu ya. Jadi gue seneng karena fabrikasi kita mungkin akan nempel di mobil-mobil teman-teman customer ya selama beberapa tahun gitu. Sampai akhirnya mobilnya dijual gitu. Kita seneng, bangga ya, ini trademark dari kita ya. Orang mungkin akan melihat ini ciri khasnya Niki Motor ya kalau naruh Twitter di second row gitu. Oke, ayo kita ke depan. Nah teman-teman, kita udah dalam kabin ya. Jadi front speaker ini kita pakai vokal KM ya, vokal KM tapi kita pakai versi two-way. Karena dia punya tempat mid-range-nya itu kecil banget ya. Jadi kita mau taruh mid-range di situ juga nggak muat. Akhirnya kita putuskan untuk coba main two-way dulu gitu ya. Suatu saat mungkin bisa next development ke three-way ya. Ini ada hal menarik tentang EV yang gue mau highlight teman-teman. Jadi mobil ini sekarang kondisi baterainya itu 73%. Nah, waktu tadi pagi kita mulai tuning mobil ini nyala terus nih seharian hampir selama beberapa jam. Jadi, nah saat pagi tadi itu baterainya itu 80%. Jadi ini penurunannya itu sekitar 7% ya. Jadi mobil listrik itu kalau mobilnya nggak jalan ya, ternyata baterainya tuh irit banget teman-teman. Ya, jadi kita meskipun nyalain seharian, AC nyala segala macam itu tidak memakan baterainya secara signifikan gitu. Jadi gue bisa ngebayangin ya, banyak teman-teman car audio lovers yang habis ngebangun audio itu sering di rumah itu di garasi nyalain mobil, dengerin audionya lama gitu ya. Nah, kalau mobil bensin atau mobil solar itu kan menyebabkan masalah ya. Pertama, bau knalpotnya pasti kemana-mana gitu. Terus mesin berjalan terus ya, oli muter terus gitu ya. Nah, kalau di mobil listrik, teman-teman mau nyalain sejam, 2 jam sambil dengerin lagu di garasi, AC nyala, nggak akan jadi masalah teman-teman ya. Baterainya berkurang tinggal dicas lagi. Itu asik banget sih ya. Jadi satu hal yang baru gitu. Jadi menurut gua pasang audio di mobil listrik itu menarik banget, interesting banget gitu. Bisa-bisa habis gua bikin video ini teman-teman pada beli mobil listrik nih untuk pasang audio gitu ya. Jadi ya syukurlah gitu ya. Jadi ini teknologi baru ya yang kita sangat antusias, excited banget untuk explore lebih lanjut gitu ya. Nah, di mobil ini menggunakan head unit eksternal teman-teman ya. Jadi gue pakai Alpine UTX M08S. Jadi head unit ini sebenarnya peninggalan dari mobil sebelumnya. Dibawa ownernya ke mobil ini untuk diinstal ya. Di sini kita custom dengan manis di posisi dekat konsol box ya. Jadi dashboard mobil ini juga bagus karena rata ya, benar-benar flat gitu. Secara staging untuk audio itu bagus gitu. UTX-nya kita pasang di situ, kontrolernya gue ngoperate-nya menggunakan remote ya. Jadi si Alpine UTX ini bisa menggunakan remote, membuat hidup jadi lebih gampang teman-teman. Karena koneksi ke remote steer kita nggak mau ganggu, ini tetap dedikasinya untuk head unit standar. Jadi untuk ngoperate si Alpine-nya kita cukup pakai ini, naik turunin volume, next track segala macam, enak banget gitu. Nah, sebelahnya kita pasang controller si Helix ya. Nah, karena director itu gede banget, jadi di mobil ini ownernya milih make Helix Conductor. Helix Conductor ini di luar negeri bule suka banget pakai ini teman-teman, karena praktis, simple, kecil ya, jadi lebih gampang di custom gitu. Nah, kita custom di sebelahnya, pas ditekan dia ganti mode level subwoofer, kita bisa bedain, kita bisa customize warnanya gitu, warna LED-nya. Oke. Kita bikin defaultnya warna biru biar sama dengan Alpine gitu ya. Oke, apalagi mid bass posisi original kita nggak merubah. Nah, untuk tweeter kita hanya tambahin add-on ya.
add-on, ini sama sekali nggak merusak, hanya ditambahin di add-on, di custom ya, sehingga stagingnya bisa lebih dapat ketinggiannya dapat lebih baik gitu ya. Arahnya juga kita bikin on axis sehingga di tuningnya bisa lebih gampang dan lebih dapat fullness-nya gitu ya. Nah, oke, teman-teman, dari kemarin kita ada pertanyaan ya, berapa sih ampere DC yang ditarik sama sistem audio? Nah, di video sebelumnya kita udah pernah ngukur Omoda E5 ya, Omoda E5 AV yang memakai DSP ampli ya. Di mobil ini agak beda. Di mobil ini memakai DSP plus amplifier 2 biji ya. Jadi sistem dronage-nya pasti akan lebih besar. Nah, teman-teman, sebesar-besarnya tadi kita ukur ampere yang keluar dari sistem itu sekitar 4 ampere ya. 4 ampere dengan kondisi level volume moderate ya. Moderate artinya dipakai buat daily ya, buat nyetil sehari-hari gitu. 4 ampere itu nggak besar, teman-teman. 4 ampere itu ibaratnya kita lagi nyalakan lampu sebesar 50 watt secara konstan ya. Itu tidak besar. Satu biji lampu 50 watt itu akan draw sekitar 4 ampere. Sangat-sangat kecil gitu untuk sistem gitu. Jadi buat teman-teman yang mau pasang audio nggak usah khawatir. Karena audio itu nggak seheboh yang dikira orang ya. Oh, akan boros listrik lah segala macam. Sebenarnya enggak gitu. Buktinya kita ukur dengan memakai ampli Mosconi sama ampli Audition SR, which is ini adalah monoblock ya. Hanya makan arus 4 ampere. Simple. Nah, untuk hasil suaranya di mobil ini, kalau vokal ya nggak usah diragukan lagi ya, kualitas akurasi tonalnya. Apalagi ini adalah seri yang sudah sangat tinggi ya, satu step lagi udah masuk ke Utopia ya. Jadi ini seri yang medium up lah ya. Kualitas suaranya udah nggak usah diragukan lagi. Gue nggak usah cerita panjang lebar, tapi intinya gini teman-teman. Kalau teman-teman masih ragu, oh gue mau main two-way apa main three-way gitu ya. Belum tentu two-way itu kalah sama three-way teman-teman ya. Jadi belum tentu. Two-way-nya apa dulu ya. Ini kalau two-way yang sekaliber ini kita bandingin sama three-way yang grade-nya lebih rendah, bisa-bisa suara di sistem ini lebih bening tuh, gitu. Jadi belum tentu ya teman-teman. Balik lagi bagaimana kamu mix match sama perangkat lainnya, DSP-nya, power-nya, kabel-kabel yang dipakainya, peredamnya, cara ngebangunnya, cara tuningnya, itu semua mempengaruhi teman-teman. Saran gua teman-teman kalau mau bangun audio, pilihlah installer yang bisa benar-benar chemistry-nya cocok, bisa diskusi sebelum benar-benar mengeksekusi perangkat-perangkat yang kamu mau pakai gitu. Karena itu penting banget. Banyak sekali kejadian orang udah pasang audio mahal-mahal ternyata audio yang dipasang itu nggak sesuai sama seleranya gitu. Jadi ya bener-bener wasted ya gitu. Kita di Niki Motor, terutama kalau teman-teman yang mau main yang kelas agak atas ya, jadi kita bener-bener sangat menghimbau untuk benar-benar diskusi maunya seperti apa, sukanya seperti apa. Jadi nggak secara gampang aja ngambil keputusan oh pakai ini, pakai ini, pakai ini. Karena kalau nggak cocok itu resikonya ya yang ngebuang barang gitu ya. Karena kita terima kembali pasti udah ngedrop banyak harganya gitu. Nah, oleh sebab itu jangan ragu-ragu teman-teman, segera hubungi hotline Niki Motor untuk segera konsultasi sistem apa yang kamu pengen gitu, mobil apa, bangunnya gimana, pasangnya gimana. Niki Motor pasti selalu kasih jawabannya. Oke? Nah, seperti biasa di akhir video ini tentu kita rekamin hasil suaranya supaya teman-teman bisa dengar kayak apa sih suaranya vokal KM ini ya. Ini versi two-way-nya. Di drive pakai DSP Helix, power Mosconi One 100.6 plus monoblock Audition SR 1500 dan subwoofer vokal 25KX Evo. Oke teman-teman, thank you for watching. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dah. Oke teman-teman, karena audio lovers, sekarang gue mau ngerekamin hasil suara yang ada di mobil MG4 EV yang satu ini ya teman-teman. Seperti apa hasil suaranya? Yuk langsung aja gue rekamin hasil suaranya. Teman-teman jangan lupa gunakan headset ya. Getaran jiwa melanda hatiku, tersusun